wanita perkasanya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, sebentar ini ada tampilan. Oke. Baik, ibadah Kul WOI 10 hari ini akan kita mulai. Ada berapa orang ya? Kita ada 17 partisipan ya. Ya, gak apa-apa kita mulaikan aja. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah baik. Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik bagi kita semua. Kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk berkul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, memberikan kesaksian satu dengan yang lain saat ini. Puji syukur kita dalam keadaan yang sehat dan bersyukur juga karena pertolongan demi pertolongan Tuhan yang sudah kita alami selama ini hingga sampai saat ini kita masih berada dalam keadaan yang luar biasa. Itu karena anugerah Tuhan buat kita semua. Amin, Ibu-ibu. Amin, amin, amin. Baik, sebelum saya lanjut, jika ada yang ingin didoakan di akhir di doa syafaat, Ibu-ibu bisa langsung chat, nanti akan didoakan pada saat doa syafaat. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Saat ini Bapa, kami bersyukur karena kami wanita-wanita perkasanya Tuhan, berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa di tempat kami masing-masing Tuhan. Engkau pakai setiap device, setiap internet, apapun yang kami gunakan Tuhan. Kiranya Engkau suci kuduskan Tuhan, dan kiranya Tuhan tidak ada gangguan-gangguan selama ibadah kami berlangsung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengawali acara ini Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Semua teman-teman kami yang bertugas, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kami ingin dan kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Sisiola dan haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Apa kabarnya nih wanita-wanita Luar yang biasa. Puji nama Tuhan. Ya. Yes. Dahsyat. Dahsyat luar biasa ya. Tiba-tiba aja udah Agustus ya. Pantas itu bulan Juli itu penuh dengan perjuangan ya. Ternyata udah mau merdeka. Ya, kita menapaki bulan Agustus ya, tanggal hari kedua di bulan Agustus, dan kita bersyukur kalau kita boleh melewati bulan Juli dengan ya tadi saya katakan dengan penuh perjuangan. Ya, kita yakin dan percaya bulan Agustus ini bukan saja Indonesia yang merayakan kemerdekaan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wanita-wanita yang luar biasa, percaya bahwa di bulan ini sampai seterusnya kemenangan akan kita raih. Amin. Mari kita mulai dengan bulan yang baru dengan banyak menyembah Tuhan ya. Memulai dengan baru dengan banyak bersyukur ya, mengucap syukur terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ya, kita mau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyatakan syukur kami bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang baik dan teramat baik di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan.
Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi dengan segenap hati katakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya pada. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, yes Tuhan, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bagi Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan ucapan syukur, syukur bagi Dia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kalau kami ada sampai detik ini Tuhan, kami tahu ini semua karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu yang Engkau berikan kepada setiap kami. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau begitu sangat mengasihi setiap kami. Kami boleh melihat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kami Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia. Naikkan syukur. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, yang diperbuatnya
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, Dia sangat baik. Sebab Dia Raja, Engkau layak. Oh, Engkau layak terima pujian, pengagungan hanya bagimu Yesus. Tiada hanya nama Yesus, nama Bahagia memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami boleh melihat bahwa penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari kita siap memuji nama Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, sungguh baik dan sangat baik. Haleluya. Kasih-Nya selalu baik bagi setiap orang. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir
nama Tuhan. Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh katakan haleluya. Sekali lagi yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dan katakan, selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Tuhanlah kekuatan kita, amin. Dia gunung batu keselamatan kita, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yes. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan hati bersyukur kami datang di hadapan Engkau. Dengan hati bersyukur kami bawa hidup kami ke hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus.
Teman-teman ada yang mau bersaksi sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan? Saya berikan waktu. Ada teman-teman yang mau bersaksi? Ada nggak ya? Lebih baik ditunjukin aja, kalau enggak bakal bersuara. Siapa Cik Meni? Tunjuk. Kuasa Kayaknya menunjuk. dari kemarin-kemarin ini si Juliana katanya mau bersaksi deh, saya mau denger deh. Oke Cik Juliana, waktu dan tempat saya persilakan. Yuli ya? Juliana ya. Siapa nih? Bu Yuliana nih. Oh bukan Juliana. Oh, itu Juliana lain lagi. Oh Yuliana. Bu Yuliana kali Juliana. si Meni. Ya Juliana. Ya Juliana. Oh, belum masuk dia. Juliana. Itu Juliana baru tuh ada. Oh, udah masuk belum dia? Udah. Bu Yuli belum masuk. Belum ya. Agnes bisa, Agnes? Dari kemarin juga saya mau dengar nih. Kayaknya belum deh Bu. Waduh. Belum siap. Siapa lagi? Oke, deh Ira, ada Ira. Belum ada. Iya kayaknya mau bersaksi di dia. Dia. Oh ya, Tia. Oh ya, Tia ada. Wah, Tia mah punya kesaksian luar biasa. Aduh, Titi, nanti belum kelar nanti. Oh, si Ruti. Mana Ruti? Ruti. Halo Ciruti. Sebenarnya semuanya nih punya kesaksian sih. Ayo dong. Apa kabar? Oi. Kesaksian ya. Saking numpuknya banyak nih kesaksiannya jadi Makanya itu. Ayo dong. Kesaksiannya inilah tentang kesembuhan suami ya. Suami ini belum lama kan kena sakit infeksi usus. Terus kami itu dikasih saran-saran untuk pilih dokter ini, pilih dokter ono gitu ya. Tapi tetap kan suami memiliki keinginan sendiri ya untuk memilih dokter. Jadi kami jalanilah dokter tersebut di Indonesia, yang di Jakarta ini gitu. Terus apa mau kata waktu pemeriksaan yang terakhir itu dinyatakan bahwa virus lagi bakterinya nambah, bukan semakin sembuh, bakterinya nambah. Jadi dokternya kasih lagi obat antibiotik seperti kayak bom gitu. Jadi sebelumnya udah dikasih bom antibiotik dan yang berikutnya udah 2 kali dikasih antibiotik. Jadi kita udah pindah sampai 2 dokter nih. Dokter yang terakhir ini di yang Jakarta ini. Pas diperiksa fesisnya ternyata ada bakteri lagi numbuh gitu. Suami saya kan gelisah karena sakit infeksi usus itu sakit minta ampun. Suami saya tuh udah nangis-nangis gitulah, udah nangis-nangis terus udah gitu ngomong ke anak-anak yang udah hal-hal yang aneh lah, dia nitip ini nitip itu. Wah, kita udah gelisah banget gitu ya. Terus tau-taunya waktu pas udah pemulihan lah ya, suami saya sekarang lagi drop kiloan, turun 10 kilo lebih. Terus dari itu pergilah ke dokter tersebut lagi, katanya wah ini mesti makan lagi obat antibiotik. Suami saya kan kaget kan, kok nggak sembuh-sembuh ya, malah nambah lagi nih. Puji Tuhan, Tuhan tuh dalam setiap kita terpepet ya, pasti nyata tuh perlindungan Tuhan, kasih Tuhan tuh nyata dalam hidup kita. Jadi dia tunjukin nih, kita pas mau beli itu obat antibiotik, nggak ada antibiotik. Jadi kita cari tuh seluruh Jakarta, udah harganya mahal lagi ya. Satu pilnya tuh harganya sekitar 300 ribuan gitu.
Nah, dia mesti makan hampir 10 tablet ya. Nggak ada dicari di Jakarta. Akhirnya kita telepon lagi ke dokternya yang terima susternya. Susternya bilang, ya baik Bu, nanti kita tanyain sama agennya. Terus langsung kita mulai curiga nih. Hah, kok tanya agen ya? Kenapa ini ya? Gitu, tanya agen. Kan kalau dokter kasih obat kan otomatis nggak usah tanya agen lagi kan, karena udah ada di pemasaran kan. Akhirnya pada ujung cerita, benar, ini obat ternyata adalah obat yang diberikan untuk pasien pertama kali gitu loh. Jadi suami saya itu seperti ibarat enggak kayak kelinci cobaan gitu loh. Tuhan kasih lihat, nyatakan gitu loh, ditunjukin. Ini loh, untung kita tuh nggak beli ini obat gitu loh, nggak beli obat. Terus proses perjalanan lah, ada kisah tuh mencari itu obat menjadi sulit. Akhirnya kita tanya-tanya ke dokter-dokter lain, kebetulan saudara juga ada yang udah jadi dokter spesialis gitu ya. Spesialis, dia lihat, wah ini obat antibiotik kan udah dikasih antibiotik, kok dikasih antibiotik lagi, dibom lagi gitu ya. Akhirnya kita curiga, akhirnya kita nggak mau beli, kita tanya sama susternya malah nggak bisa ngomong gini loh, suster pribadinya yang dokter tersebut. Dia bilang gini, Pak, Bapak pindah aja ke dokternya. Wah, kita tambah kaget lagi kan, dibilangin, dikasih info seperti itu. Bapak pindah aja ke dokter, katanya dokter yang lain. Memang seperti itu kejadiannya, dia bilang. Ya udah, akhirnya anak-anak berembuk, semua saudara berembuk, akhirnya kita berangkat ke Malaysia. Nah, di sana di Malaysia kita periksa-periksa dokter, akhirnya dokternya ngomong, dia bilang, nggak mungkin ibu dikasih lagi obat antibiotik ini. Kan usus itu kan udah isi bakteri-bakteri. Kalau dibom lagi, usus tuh butuh bakteri, dia bilang. Kalau ini dibom lagi, bakteri itu akan mati, dia akan timbul lagi bakteri-bakteri lain. Jadi kalau ibu diperiksa fesisnya pasti ada bakteri, dia bilang. Nggak mungkin nggak ada bakteri gitu. Kalau nggak ada bakteri berarti kita udah mati gitu loh. Karena kan bakteri itu dibutuhkan di usus. Cuman kapasitas adalah sistem labnya kita nggak ngerti lah. Jadi, nah sama dokter di Malaysia itu dia kasih obat dibilang udah terusin obat yang ini. Jadi kita sempat pergi ke dokternya si itu yang yang dokter Yeremia Tatang. Yeremia Tatang ini yang menangani siapa sih itu yang yang berkelahi ditonjokin tuh siapa sih namanya? Ada orang itu. Mario. Siapa tuh? Siapa? Mario bukan sih? Ya, si Mario, ya betul-betul si Mario. Iya, Mario, benar-benar si Mario. Mario David. Ya, Mario David. Kita pergi ke situ, padahal itu jauh sekali dokternya ya. Dia tuh Mario David tuh si Yeremia Tatang, dokter Yeremia Tatang itu menangani khusus untuk saraf gitu loh. Cuman karena temennya ada satu, bagus cobalah kamu periksa ke sana. Jadi kita tuh dapat nomor tuh jam 1 pagi terakhir. Kita pergi ke sana, kita periksa. Sama si Yeremia Tatang udah ngomong, nggak mungkin Bapak makan antibiotik lagi. Nggak boleh, dia bilang. Ini dibom lagi, Ibu. Memang kalau kita makan antibiotik, kitanya nih kasusnya akan mengalami badan lemes, nggak bergairah hidup. Dan mungkin kalau kebanyakan antibiotik, lama-lama kita jadi ada autoimun di dalam tubuh kita gitu loh. Aduh, ini benar-benar Tuhan tuh sangat baik melindungi. Jadi ditunjukin, dikasih lihat sampai kita nggak kesempatan untuk beli itu obat. Kalau obat itu sempat kita telan, akhirnya suami saya yang jadi kelinci cobaan kan. Jadi bisa kasusnya tumbuh penyakit lain gitu loh ceritanya. Jadi Yeremia Tatang udah ngomong, ini jangan nih makan antibiotik ini. Udah, Bapak ini makan obat yang lebih ringan, jauh lebih ringan dari dokter yang biasa nangani suami saya. Ya, suami saya kan jadi gelisah kan, otomatis diceritakan anak-anak. Akhirnya kita pergi ke Malaysia. Ternyata dokter yang di Malaysia pun ngomong, nggak boleh, udah Bapak terusin aja obat yang dari Yeremia Tatang ini. Jadi kita puji Tuhan banget, dari hal-hal yang kecil tuh Tuhan memperhatikan banget.
Dia tuh pokoknya adalah Tuhan menyediakan biaya untuk suami saya, walaupun buat saya tuh terkaget-kaget ya. Saya tuh kena shock juga dengan peristiwa yang kita jalanin. Tapi saya melihat tuh tangan Tuhan tuh selalu ada. Tapi memang kita tuh nggak bisa ngomong Tuhan tolong langsung ting datang gitu ya pertolongan. Ini enggak, mepet gitu, bener-bener mepet gitu. Tuhan tuh kasih jalan, dia kasih tahu bahwa ini dokter nggak benar. Kita harus pergi ke Malaysia, Tuhan sediakan biaya, dengan tangan Tuhan sediakan semua biaya yang ada sampai kita ke Malaysia. Dan puji Tuhan, karena kasih Tuhan, perlindungan Tuhan itu, sekarang suami saya sedang pemulihan dan bulan-bulan ini udah mulai ada penaikan berat badan, naik 1 kilo, 2 kilo, tapi memang masih dalam ketat makannya, diet ya. Tapi kami bersyukur karena saya percaya itu semua kuasa Tuhan yang bekerja ya. Jadi Tuhan tuh yang membukakan jalan, nunjukin jalan, dia ngelindungin kita semua. Karena Tuhan tuh masih mau kita tuh ada, suami saya tuh masih ada di dunia ini. Kalau misalnya nggak ada Tuhan, kita makan itu obat. Pasti suami saya pas detik ini ceritanya udah lain lagi ceritanya pasti gitu. Itulah saya ceritakan tentang apapun kita mengalami kehidupan berat, tetap kita berpegang pada Tuhan, kita bertanya, kita sabar, dan Tuhan tuh sangat luar biasa kasih saya panik, saya bingung, tapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Di balik saya bikin video nari-nari, itu saya tuh bukan berarti masalah saya lewat ya, itu bersamaan, tapi Tuhan kasih saya sukacita, damai sejahtera. Ibarat kalau orang lihat saya tuh nggak ada kasus gitu loh, tapi sebetulnya bertubi-tubi, tapi saya melihat bersama Tuhan kita ada kekuatan, ada kesabaran, ada aja yang bikin hati kita sukacita. Itulah kasih Tuhan Yesus. Itu kesaksian saya. Silakan untuk Ibu yang silakan nih. Amin, bagus sekali ya kesaksiannya ya, Ci. Ya. Ini poinnya adalah dimanapun, walaupun kita semuanya pasti punya masalah ya, masalah sakit lah, masalah usaha, bisnis, ataupun financial atau kerjaan, anak-anak, keluarga lah, apapun juga pasti semua orang punya masalah. Tapi kalau kita kayak seperti tadi Ci Ruti bilang, walaupun Cici itu waktu lagi dalam keadaan susah, pusing ya, dengan suami punya usaha, punya penyakit, Cici masih kelihatan smile, masih bisa menari gitu kan, orang nggak kelihatan kayak seperti Cici nggak ada masalah apa-apa. Tapi di situ tuh Cici punya hati tuh, punya iman gitu loh. Iman Cici tuh yang memberikan kekuatan buat Cici. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan Cici, akan menaikkan level Cici, dan semakin apa yang Cici tidak minta dalam doa atau dalam permintaan Cici, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dari obat, dari segala sesuatunya tanpa kita minta. Tuhan tahu, apalagi Cici mau melayani Tuhan gitu ya. Saya lihat juga Cici sekarang mulai rajin, mulai mau ayo ya oke. Itu saya senang sekali gitu loh. Jadi ini kan kalau melayani Tuhan kan nggak gampang ya. Saya suka memanggil siapa, yuk kita melayani, yuk kita ikut dalam ini. Nggak semua orang juga mau ikut gitu ya. Semua pada bilang, oh saya punya masalah ini, masalah itu. Semua orang punya masalah, pasti kita punya masalah ya. Tapi percaya, masalah kita itu tidak sebesar Tuhan kita. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita, gitu loh. Ya, oke, semuanya tetap ciayo, semangat untuk tetap bersandar sama Tuhan, tetap berdoa, beriman sama Tuhan. Amin. Ada satu hal lagi ya, Tuhan tuh sediakan ya. Sebetulnya saya benar. Saya kalau untuk sampai ke CK7 tuh saya nggak nyampe. Sampai Tuhan sediakan teman saya tuh Ira.
Ayo Ruth, kita berangkat sama-sama. Kalau nggak ada Ira, saya terus terang loh, saya nggak nyampe. Ada malaikat Tapi ya, ada satu malaikat iya, ada lagi ya, Ci, ya. malaikat ya. Thank you Iya. Ira, udah dengar suara Sama-sama Tuhan. Ruth, aku juga senang jadi ada Tepuk temennya tangan nggak dong, tepuk tangan sendirian. dong, tepuk tangan dong buat si Ruti nih sekarang Sama-sama. nih. Luar biasa, Sama-sama luar Ruth, biasa. yang penting Ruti selalu mau ikut Iya, nari, amin. nyanyi. Jadi aku juga punya Ya, teman, amin, jadi amin. semangat. Sama-sama ya, kita Tuhan tuh hebat ya, Tuhan sudah Iya, sediakan. punya teman cerita Amin. ya, bisa punya teman curhat sepanjang jalan, kita curhat, cerita, Betul. saling menguatkan lah. Betul, Iya. betul. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Silakan, Sudah? lanjut. Udah. Udah? Apa masih ada lagi lagu sebelum Udah. film? Sudah ya? Oke. Udah selesai sayangku. Puji nama Tuhan, thank you Sis Yola dan suami yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Kiranya Tuhan memberkati, berlimpah-limpah, memperluas lagi pelayanannya. Dan thank you juga buat Ciruti yang sudah memberikan kesaksian yang sangat bisa membangun iman kepercayaan kita juga. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cijulita. Cijulita, dipersilakan. Shalom semua, Kul 10, ladies Kul 10, wanita Kul 10 yang luar biasa dan penuh semangat. Senang sekali saya diberi kesempatan pada siang hari ini kita saling berbagi, kita sharing ya. Kalau Kul itu kan sharing, bukan one way traffic. Jadi nanti kita mungkin setelah saya berbagi, nanti ada yang mau sharing lagi atau mau kesaksian lagi seperti Ruti. Kita doa dulu ya. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Engkau yang terlalu baik dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kami tahu Engkau selalu ada dalam setiap jejak hidup kami, setiap detik hidup kami, Bapa. Terima kasih, Bapa, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk melayani-Mu, Bapa. Untuk kami sharing bersama, untuk kami berdiskusi bersama, Bapa. Untuk kami saling menguatkan dan mendoakan, Bapa. Kami mengucap syukur, Bapa, untuk semuanya. Engkau terlalu baik bagi setiap hidup kami, Bapa. Kami serahkan siang ini acara Kul 10 ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya, dan kami percaya sebentar firman yang akan dibagikan menjadi rema di dalam kehidupan wanita-wanita Kul 10. Kami serahkan semua ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow, keren banget. Tadi kesaksian Ruti juga ternyata ada connection-nya dengan apa yang akan saya bagikan pada hari ini. Saya tidak membuat PPTX-nya ya, saya hanya mau berbagi. Yaitu temanya adalah jiwa yang bahagia adalah jiwa yang sehat. Happy soul menyebabkan healthy soul. Seperti yang tadi Ruti juga jelaskan, kita punya sukacita, berserah pada Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Kita mempunyai jiwa yang sehat, kita juga harus bahagia. Kalau kita ingin memiliki jiwa yang sehat, maka kita harus bahagia. Kita baca dulu ya, ada yang bisa bantu? Salah satu yaitu Amsal 17 ayat 22. Silakan, mungkin yang udah buka HP-nya atau siapapun silakan dibaca. Boleh salah satu yang bisa bantu. Amsal 17 ayat 22. Ada yang mau baca? Lani, silakan Lan. Ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi di Alkitab itu sudah ada hati yang gembira, itu obat yang manjur. Tapi sebaliknya kalau itu tulang akan mematahkan kita, Bapak.
Jadi kita selalu tuh, Alkitab sudah berkata, kita hendaknya selalu bergembira. Karena dengan gembira, kita mampu melakukan segala sesuatu dan berserah selalu kepada Tuhan. Contohnya seperti tadi, hanya contoh ya, Ruti, suaminya sakit. Kalau sakit itu, kita pastikan mengeluarkan kos dong. Ya walaupun nanti Tuhan akan buka jalan, kos itu akan diberikan. Tapi kalau kita tidak bahagia misalnya dan menimbulkan suatu penyakit, karena beberapa penyakit itu yang sudah disurvei oleh para ahli itu ditimbulkan oleh hati kita. Hati kita mungkin kurang bahagia, bisa menimbulkan kanker, itu salah satunya loh. Bisa menimbulkan kanker karena mungkin hati kita kurang bahagia, hati kita kurang berserah, dan sebagainya. Nah, kalau kita sakit, seperti tadi, suami Ruti kan kita akan mengeluarkan kos dong. Dan juga kita tadi kesaksian obat-obatan. Kalau obatnya diminum, itu kan pasti akan menimbulkan hal-hal yang negatif untuk diri kita. Maksudnya untuk keseluruhan tubuh kita pasti ada efek-efek sampingnya. Nah, Tuhan sudah memberikan obat yang paling manjur, yaitu berusahalah selalu kita bersukacita. Ayat itu jelas-jelas berkata, bersukacitalah, karena itu adalah obat yang manjur. Kita sebagai wanita-wanita, terutama Kul 10, tentu ingin berdampak bagi lingkungan kita. Nah, ayolah kita sebagai wanita ciptakan kebahagiaan. Walaupun setiap manusia seperti kata Meni, semua pasti ada masalah. Pasti ada, tidak ada. Kalau kita tidak ada masalah, saya rasa kita sudah tidak di bumi ya. Udah nggak injak bumi. Kita mungkin udah ada di surga atau di tempat lain. Tapi selama kita menginjak bumi, itu pasti ada masalah. Kadang-kadang kita melihat orang lain tuh bahagia gitu. Dia kok sukacita terus, tertawa terus, jalan-jalan terus. Tapi belum tentu di belakang itu dia tidak mempunyai masalah. Mungkin masalahnya mungkin lebih banyak dari kita, tapi dia mengekspresikan, dia menikmati hidup ini. Walaupun masalah yang di belakang dia itu banyak sekali. Jadi kita sebagai wanita, terutama di lingkungan kita, ayo jadilah wanita yang bahagia. Karena kita wanita yang bahagia akan menimbulkan dampak yang bahagia bagi komunitas kita, keluarga kita. Kita ingin dong punya keluarga yang bahagia. Kita ingin teman-teman kita bahagia juga, melihat kita bahagia, melihat kita penuh sukacita. Ayo mulai dari kita, walaupun begitu berat, kita berusaha step by step menciptakan sukacita dalam setiap hidup kita. Kadang kita merasa bagaimana kita bisa sukacita, bagaimana kita bisa bahagia. Yang seperti saya katakan, masalah saya aja begitu banyak. Tapi Tuhan berkata di firman-Nya, bersukacitalah senantiasa. Kadang mungkin kita ngelihat orang pergi liburan atau apapun, itu tuh kadang itu kebahagiaan itu sebetulnya kalau saya udah pusing, saya banyak masalah, udah saya liburan dulu. Tapi itu kan hanya sekejap. Mungkin di saat itu kita menikmati liburan itu. Tapi kadang sampai rumah balik lagi, kita sedih lagi, merenung lagi. Kenapa ya masalah begitu bertubi-tubi? Nah, janganlah seperti itu. Waktu liburan, oke, kita nikmati. Tapi sampai di rumah pun, kita tetap bersukacita. Kita menikmati, kita bersyukur dengan keadaan itu. Banyak orang-orang di sekeliling kita, kalau kita melihat, akan lebih susah, akan lebih di bawah kita. Jangan pernah melihat sesuatu yang ke atas. Lihatlah keadaan di sekeliling kita. Mungkin di depan kita, di rumah kita. Lihat pemulung, lihat tukang sampah. Kita kadang harus bersyukur dengan keadaan kita. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri. Tuhan masih memberikan hidup yang nyaman, hidup yang layak. Kadang kita tidak menyadari hal itu. Ayo mulai sekarang bersyukur, menikmati hal sekecil apapun.
Karena Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Tuhan tidak akan menjatuhkan uang segepok gitu kok ke kita. Itu mungkin menimbulkan kita jadi sombong dan lain sebagainya. Karena tiap kita punya porsi masing-masing. Porsi kamu si A seperti ini, porsi si B seperti ini. Karena kalau mungkin dia beli lebih lagi porsi si A, dia akan menjadi sombong, menjadi tinggi hati, congkak. Tuhan tidak menginginkan seperti hal itu. Tuhan memberikan step by step. Dia akan melihat setiap kehidupan kita. Apakah kamu sudah berubah? Apakah kamu sudah bisa menikmati yang saya beri? Apakah kamu tahu itu dan mengucap syukur dengan setiap apapun yang kejadian apapun? Tuhan itu adalah pembelajaran dan proses di dalam kehidupan kita. Dan semua itu ada di dalam sikap hati kita. Ayo, kita mulai merubah sikap hati kita. Kita selalu berpikir positif. Kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang di luar sana banyak yang seperti saya katakan, mungkin lebih susah dari kita. Dengan masa yang lebih parah. Keluarga lain mungkin lebih parah dari keadaan kita. Kemarin waktu saya pergi ke Amakul 13 ke rumah jompo, saya melihat opa-opa, oma-oma yang sendirian, yang sudah ditinggal keluarga, ataupun kadang keluarganya sebetulnya mungkin ada, tapi jarang sekali ngejenguk mereka. Mereka mandiri, tetapi mereka tetap bersuka cita karena mereka mungkin di situ mempunyai komunitas yang saling mendukung. Mereka tetap suka cita, waktu kita ke sana mereka berjanji, mereka kesaksian, mereka cerita, betapa sukacitanya mereka tinggal di situ, mungkin dengan usia yang seumur saat kan udah rata-rata sama. Jadi mungkin permasalahannya atau diskusinya sama. Jadi mereka benar-benar merasa sukacita dan menikmati. Katanya ada yang malah bilang, saya lebih suka di sini daripada di rumah katanya. Di rumah saya dicuekin sama anak. Kan mungkin anaknya juga sibuk kerja dan cucu-cucunya sekolah dan lain sebagainya. Dia hanya sendirian di rumah. Di situ nenek itu atau opa itu menikmati dan dia merasakan sukacitanya. Dia bahagia walaupun usianya dan mungkin fisiknya sudah tidak begitu mendukung. Tapi saya lihat dari raut wajah mereka, waktu kita ajak nari, mereka kita ajak nyanyi, mereka bersaksi, luar biasa. Sukacita. Nah, itu adalah dari sikap hati kita. Bagaimana kita menyikapi setiap keadaan di dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah bahwa untuk mencapai suatu kebahagiaan, kita yang seperti saya katakan, Tuhan mempunyai porsi untuk kita. Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah beri. Jangan pernah melihat ke atas atau iri hati, melihat orang lain memiliki hal-hal yang mungkin lebih besar, lebih tinggi, terus atau orang lain punya tas yang branded yang kita nggak bisa beli. Jangan pernah merasa seperti itu. Cukupkan dengan apapun yang Tuhan sudah beri. Nikmati. Seperti saya kalau beli baju, saya senang beli baju di Mangga 2. Bisa dapat banyak daripada saya beli yang branded, menurut satu. Mendingan saya dapat banyak kan. Bisa ganti-ganti bajunya. Nah, ayo nikmati apa yang Tuhan sudah beri. Cukupkan. Jangan pernah iri hati. Karena iri hati itu menimbulkan dendam, menimbulkan konflik di dalam diri kita. Saya ambil contoh, bisa tolong baca Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12. Ada yang bisa bantu? Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12. Silakan. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12. Siapapun boleh buka HP-nya atau yang bawa pakai Alkitab juga silakan. Ayat 11.
Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kekenyangan maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Thank you, Lani. Luar biasa seperti ayat tadi. Ayo kita cukupkan dalam segala hal. Apapun itu. Bersyukur. Menikmati. Pasti kita punya sukacita dan bahagia dan kita memiliki jiwa yang sehat. Saya ada contoh. Teman saya punya 2 anak. Satu masih agak kecil, satu udah agak remaja gitu. Waktu itu shopping sama maminya. Anak yang kecil ini tuh senang mengumpulkan boneka. Boneka yang lagi trendy lah. Padahal bonekanya udah banyak banget gitu loh di rumah. Udah berjejer mungkin di kamarnya. Tapi biasa kan anak-anak kalau temennya punya, Mami, aku mau lagi dong, temanku punya yang model ini, mungkin keluar model baru bonekanya, apa-apa serinya biasanya. Maminya bilang, kamu kan sudah banyak boneka seperti ini di rumah, mungkin serinya kan biasa kalau produsen ada seri A, seri B keluar lagi gitu. Tapi saya belum punya yang ini, Mami, ini kan seri baru. Saya minta dong untuk dibelikan. Maminya bilang, tidak bisa. Bonekamu sudah banyak sekali di rumah, malahan kamarmu sudah terlalu penuh dengan boneka. Kenapa kamu harus beli lagi? Tapi anak ini terus menggerutu, mohon untuk dibelikan sambil nangis karena masih agak kecil. Tapi maminya berkekeh, tidak. Cukupkan yang apa sudah ada di rumah. Kamu sudah memiliki begitu banyak boneka. Dan orang lain tidak memiliki sebanyak yang kau punya boneka. Seperti itu, misalnya model si A. Kenapa kamu harus mau beli terus? Temanmu banyak yang tidak punya. Seperti itu maminya menasihati anak kecil itu. Akhirnya mungkin anak kecil itu mengerti dan diam. Satu lagi anak yang satunya. Anak ini udah remaja. Jadi kebanyakan yang dibeli kalung atas, ya baju, fashion, karena anak perempuan. Anak perempuan ini sudah punya baju, pasti kan, tas, tapi tidak banyak. Dia hanya memiliki, orang tuanya sebetulnya mampu untuk membelikan brand apapun juga dia mampu. Tapi anak ini hanya memiliki sekitar, kata maminya, 2, sepatu juga hanya 2, tidak banyak macam-macam seperti itu. Jadi pas lewat di mall, yang tadi anak kecil tadi kan ribut, mintanya boneka, apa yang Yang anak remaja ini bilang, ditawarin maminya, Kakak mau nggak tas ini nih baru keluar? Atau sepatu ini? Si kakaknya bilang, tidak Mami, aku tidak perlu. Tapi kan kamu belum punya. Dan tasmu Mami lihat hanya 2. Kakaknya bilang, tidak Mami, saya tidak perlu. 2 pun sudah berlebih Mami. Saya bingung makainya, katanya. Untuk apa katanya banyak-banyak. Saya tidak mau dibelikan lagi. Sudah cukup Mami. Nah, dari 2 perumpamaan ini kita melihat bagaimana kita selalu kadang-kadang ingin seperti anak kecil tadi. Ingin beli ini, lihat orang punya ini, kita beli-beli lagi, pengen. Tapi ada satu orang, tidak, saya mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada. Saya sudah punya, untuk apa saya beli lagi? Dari sini kita ambil, ayo kita cukupkan. Karena kita apabila tidak mencukupkan diri, dengan hal-hal yang kita rasa itu cukup bagi kita, saya rasa itu akan menimbulkan kegagalan dan cukup melelahkan di dalam hidup ini. Jadi kan kita kadang-kadang perempuan ini, pengen ini, saya belum punya baju seperti ini. Tapi kalau dipikirin terus sampai nggak bisa tidur kan itu melelahkan dan juga menimbulkan mungkin suaminya tidak berkenan untuk kamu baru beli lagi. Menimbulkan konflik di dalam keluarga. Jadi, ayo kita belajar mencukupkan
dengan apa yang Tuhan sudah tahu takaran kita masing-masing. Karena bisa menimbulkan konflik tadi. Seperti contohnya juga Adam dan Hawa waktu ular mencobai mereka. Padahal mereka apa kurangnya? Tuhan sudah bilang, silakan makan seluruh buah yang ada di taman ini. Tapi begitu si iblis datang, dia berkata kepada Hawa, iya semuanya boleh kamu makan. Iya saya sudah bisa makan semua buah, kata Hawa. Tapi satu ini kamu tidak bisa kan? Satu ini yang lebih. Ular itu begitu pintar dengan perkataan. Dengan makan buah ini, kamu akan seperti Yesus. Akhirnya karena bujuk rayunya si ular, akhirnya si Hawa masuklah ke bujuk rayunya. Akhirnya timbullah pertengkaran. Jadilah manusia jatuh di dalam dosa. Karena ketidakpuasan seseorang. Jadi wanita-wanita, ayo kita mulai menikmati hidup kita dengan keberadaan kita. Bersyukur dengan keadaan kita. Jangan pernah lihat orang dan merasa iri. Tuhan tahu kok pada saatnya Tuhan akan memberikan berlimpah-limpah apa yang kita butuhkan. Kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang punya porsi masing-masing. Dan Tuhan tahu saatnya kapan Dia akan memberi pada kita. Kalau kita merindukan sesuatu, ayo kita bawa dalam doa. Dan kita juga pikirkan, apakah yang kita minta itu layak untuk kita miliki? Kalau tidak, sebaiknya jangan pernah melakukan hal tersebut, tapi mintalah yang layak untuk kita miliki. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan apa yang menjadi porsi dalam hidup kita. Karena setiap manusia itu momennya Tuhan itu beda dari kita. Dan manusia itu mempunyai season of life di dalam hidup masing-masing. Kadang kita berada di bawah, kadang di atas, kadang di bawah lagi. Dan dari situ Tuhan akan melihat season of life dari hidup kita. Apakah kita bisa mengikuti kehendak-Nya? Season of life di dalam hidup kita. Saat kita di bawah, apa yang kalian lakukan? Bersyukur, menggerutu, atau apa? Saat di atas, apakah kalian menyombongkan diri? Apakah kalian berbagi kepada orang-orang lain? Apakah kalian bersyukur dengan keadaan di atas? Kalian bisa berbagi, membantu orang-orang susah. Dari situ kita akan menikmati hidup kita. Kita akan merasa damai, sukacita apabila kita menyadari, mencukupkan semua. Maka kita akan bahagia, jiwa kita akan bahagia. Bagaimana caranya mencukupkan diri seperti tadi saya katakan? Kan kita ingin bahagia, kita harus mencukupkan diri. Yaitu dengan berdoa udah pasti. Contohnya kita ambil Musa. Bisa tolong baca tentang Musa, Keluaran 2 ayat 15. Mungkin Lani boleh bacain lagi. Tentang Musa, Keluaran 2 ayat 15, terus lanjut 20 sampai 22. Ayat 15, ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Median. Lalu dia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ayat 20, ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Sifora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Amin. Kita tahu Musa itu adalah seorang pangeran.
anak raja loh, walaupun anak angkat. Tapi karena kejadian dia membunuh seorang Yahudi, akhirnya dia dikejar-kejarkan mau dibunuh. Akhirnya dia lari ke suatu tanah Midian. Lagi dia capek mungkin berlari, dia istirahat di tepi sungai. Akhirnya seperti tadi dikatakan dia bertemu wanita-wanita yang mungkin saat itu ambil air dan lain sebagainya. Akhirnya dia diajak ke rumahnya dan dia diperkenankan oleh orang tua wanita itu untuk tinggal di rumah mereka. Musa saat itu adalah seorang pangeran. Posisinya waktu dia lari karena dia membunuh seorang Yahudi. Seorang pangeran itu apapun dia bisa minta kan, tinggal Mbak minta ini, beli ini. Itu seorang pangeran, tinggal perkataannya dia pun akan mendapat sesuatunya. Jadi bagaimana seorang pangeran itu kan ditakuti, dihormati, tinggal berkata dia akan dapat apa yang dia mau. Tapi saat dia lari Musa tanah Midian, dia bukanlah seorang pangeran lagi. Dia tidak memiliki apapun. Pengawal pun tidak ikut. Dia tidak memiliki harta sedikit pun. Malah dia ditolong oleh wanita-wanita yang saat itu mungkin sedang mencuci atau menimba air zaman dulu. Tapi saat itu Musa sadar bahwa aku bukanlah seorang pangeran lagi. Dan dia mulai menikmati keadaannya saat itu. Yang begitu susah, akhirnya dia ditolong oleh seseorang. Dan karena rasa dia bersyukurnya, dan karena dia rasa mencukupkan dirinya dengan posisinya saat ini. Walaupun dulu dia seorang pangeran, tapi posisinya sekarang berubah dan dia belajar menikmati, mencukupkan diri dengan keadaannya saat ini. Akhirnya Tuhan yang balas. Tuhan yang memberikan seorang istri dan memiliki seorang anak. Tuhan ingin seperti itu. Kita menyadari posisi kita menyadari, menikmati apa yang keadaan kita saat ini. Karena pada waktunya, Tuhan yang akan balas. Tuhan akan beri apa yang kita butuhkan. Karena dia tidak pernah berhutang. Jadi kadang-kadang kita, tapi kan kondisi saya lagi nggak enak, Ci. Gimana saya mau merasa bahagia? Orang susah hidup. Ayo kita belajar, kayak tadi, belajar bersyukur dengan apapun. Memang mungkin kondisi kita susah banget. Bingung, harus bagaimana, nggak ada jalan keluar. Nggak ada orang mau menolong. Tapi ingat, masih ada Tuhan yang akan menolong. Bersyukur. Semua kita mungkin pernah pada saat season of life dari hidup kita di bawah. Saya juga pernah mengalami di bawah. Tapi di muka umum saya nggak pernah menunjukkan bahwa hidup saya sedang di posisi yang terpuruk banget. Orang tidak pernah tahu keadaan saya saat itu. Hanya Tuhan yang tahu. Saya hanya datang pada Tuhan, bersyukur dengan keadaan saya. Karena saya tahu pada waktunya Tuhan akan memutar balik. Karena season of life dalam kehidupan kita ada lembah, ada gunung. Tapi kita, bagaimana Tuhan melihat sikap kita? Apa kita bersyukur? Apa kita menggerutu? Apa kita menikmati saat-saat seperti itu? Pembelajaran. Kedewasaan itu timbul dari pembelajaran. Mungkin kalau tidak diberi hal seperti itu, saya menjadi sombong dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan kita takut akan Dia. Tuhan menginginkan kita selalu bergantung kepada Dia. Karena Dia satu-satunya jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Jadi apa yang kamu ingin pilih? Kebahagiaan? Ayo, jadilah selalu bahagia di setiap saat. Dan bersyukurlah dengan iman. Jadilah bahagia. Bersyukur dengan iman. Lakukan yang terbaik. Ikuti perintahnya. Jalani setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita.
Karena kita mempunyai juga komunitas yang saling mendukung, yang saling mendoakan. Kita bisa aja kalau saat susah apa itu, bisa cerita kepada teman-teman kita yang benar-benar kita percayai. Kita cerita untuk dia mendukung kita dalam doa. Itulah fungsinya suatu komunitas, di mana kita saling mendukung, menguatkan yang lemah, yang kuat mendukung yang lemah. Itu aja dari saya, dan saya percaya Kul 10 akan bertambah maju, semakin semangat menjangkau wanita-wanita di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Thank you Ci Julita yang sudah menaburkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan setiap kita, memberikan kekuatan-kekuatan baru lagi bagaimana kita menghadapi sesuatu atau masalah ke depannya, kita harus bagaimana, dan tentunya jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Ci Julita, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya seperti yang kita tahu bersama, Ci Julita berulang tahun, dan kita nyanyi dulu Happy Birthday. Tolong Sis Yola, where are you Sis Yola? Kita mau nyanyi Happy Birthday dulu ya. Thank you semua. Sorry. Oh, Sudah di mobil ya? Oke, nggak aku apa-apa. kan nggak di rumah sih. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, sebelum kita mendoakan Julita yang akan dibawakan oleh kita nyanyi dulu ya, Happy Birthday ya. Oke? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Thank you, Kul 10, semangat. Oke, silakan Ci Meni. Yuk kita doakan yuk buat si Julita yang pada hari ini ulang tahun ya. Yuk kita tundukkan kepala. Kalau yang bisa sama-sama ya Betty juga dong. ya Ci Betty juga. Ya tapi ini hari ini kita ulang tahunnya untuk si Julita dulu ya. Oke, kita tundukkan kepala ya. Bapak yang maha baik, puji syukur kepadamu kami panjatkan atas berkat dan penyertaan pada hari ini, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk mendoakan di hari ulang tahun Ci Julita, juga Ci Betty, ya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Bapak, terima kasih juga ya Bapak, kami bersepakat sehati untuk Julita yang berulang tahun, Julita baik, peduli dan selalu membimbing kami untuk dengan bahkan umur 1 tahun lagi untuk Ci Julita dan Ci Betty. Amin. Pada kesempatan ini juga kami berdoa memohon ya Tuhan supaya Ci Julita, Ci Betty juga tetap Engkau lindungi, sertai penuhi hari-harinya dengan penuh sukacita, kebahagiaan, dan juga dalam pelayanannya. Juga berkati setiap pekerjaannya, usahanya, juga untuk suami dan anak-anaknya. Berikanlah kesehatan, keselamatan, juga kesuksesan. Berikanlah juga ketabahan dalam hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Birthday ya Ci Julita, panjang umur, sehat. Panjang umur, sehat selalu. Happy birthday, Ci Julita. Happy birthday. Oke teman-teman, selanjutnya saya mengajak untuk open cam ya. Kita mau foto bersama. Ci Cecil foto ya. Iya. Oke teman-teman, yuk kita open cam dulu ya. Ya, 3, 2, 1. Bentar ya. Ya, oke, thank you. Oke, thank you Ci Cecil.
Berikutnya kita masuk dalam pengumuman. Yang pertama, selanjutnya atau berikutnya akan diadakan 2 minggu lagi secara on-site yang akan diadakan di MGK lantai 9, Ruang Jade. Jadi tanggal 15 Agustus kita akan ada cool on-site. Nah, karena tanggal 15 Agustus kita akan sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yeay, tepuk tangan dong. Nanti kita ada games ya teman-teman ya. Yang bisa hadir, yang tidak ada acara diundang untuk hadir karena spesial juga karena Ibu Gembala Kul kita akan hadir bersama-sama. Yeay. So excited. Biar kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan kita bisa sama-sama merayakan HUT kemerdekaan RI. Dan tentunya ada hadiah-hadiahnya ya Cimeni ya. Ya, siap. Oke. Terus dress code-nya merah putih or army, Ci. Ini ada masukan army juga boleh katanya. Mau merah putih atau army. Jadi kayak tentara yang mau berperang gitu. Terserah. Pokoknya kalau army kayaknya susah ya cari bajunya. Merah putih udah biasa. Oh gitu ya. Oh army gitu ya. Kalau army itu ada yang mau loreng-loreng bisa atau ijo-ijo army juga bisa. Kalau bukan dulu nih, mau army atau merah putih? Kayaknya merah putih aja deh, yang gampang aja deh ya. Takutnya nanti susah mereka cari baju army-nya. Oke. Jadi dress code untuk tanggal 15 Agustus kita pakai nuansa merah putih. Terserah atas merah, pokoknya ada merah, ada putihnya. Oke ya teman-teman? Oke. Selanjutnya persembahan seperti biasa bisa ditransfer ke rekening Ci Indah. Nanti akan ditampilkan. Oke, thank you Ci Cecil. Gercep juga Ci Cecil. Mantap. Seperti yang tertera di layar kita, bisa ditransfer ke situ persembahannya. Oke, puji nama Tuhan, dan selanjutnya kita akan tutup ibadah kita sore hari ini yang akan dibawakan oleh Cilani. Masih ada nggak teman-teman yang ingin didoain? Sebelum didoain Cilani, masih ada nggak? Oke, kalau sudah tidak ada, silakan Cilani. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini ya Bapak. Kami telah diberkati Tuhan melalui pukul 10 siang hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Yang mengajar kami Tuhan untuk dapat berbahagia Tuhan. Karena itu adalah pilihan Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat menentukan Tuhan kebahagiaan kami Tuhan dengan cara bersyukur, memilih bersyukur daripada mengeluh ya Bapa, memilih untuk mencukupkan diri daripada bersungut-sungut dan mengeluh berkekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Bu Julita yang telah menjadi saluran berkat yang baik bagi kami ya Bapa. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati Tuhan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami jauh juga bawa Tuhan bangsa dan negara kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk 78 tahun kemerdekaan Bapak. Mari Tuhan Engkau tolong Bapak. Memberkati bangsa kami Tuhan. Untuk menghadapi Tuhan tahun pemilu tahun depan ya Bapak, Februari 14 ya Bapak, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan seorang pemimpin yang terbaik, yang takut akan Engkau ya Bapak, yang dapat memimpin bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan keamanan bangsa kami di tahun politik, di mana masa-masa kampanye di tahun ini ya Bapak. Mari Tuhan berikan keamanan yang terbaik Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Engkau meredam Tuhan para orang-orang
ingin berbuat jahat, Tuhan, yang merekayasa, Tuhan, untuk menjatuhkan bangsa kami, Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong Bapa. Berkati Tuhan bangsa kami, berkati Pak Jokowi, Tuhan, dari pemimpin tertinggi hingga terendah, dari Jakarta hingga perdesaan, Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat, Tuhan, para pejabat, Tuhan, biarlah beri hati yang takut akan Engkau, Tuhan, terus memimpin bangsa kami, ya Bapa, dapat memberikan keamanan bagi bangsa kami, Tuhan. Mari Tuhan berkati perekonomian bangsa kami, mengucap syukur, Tuhan, kalau ada pertumbuhan ekonomi yang baik, Tuhan, bagi negara kami. Engkau memberkati, ya Bapak, biarlah kemakmuran, Tuhan, terjadi atas Indonesia. Apa yang ditanam orang menghasilkan, ya Bapak. Indonesia menjadi negara yang berwibawa, Tuhan, disegani oleh bangsa-bangsa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, Bapak. Biarlah terus bergerak, Tuhan, menjangkau jiwa, sehingga penuaian berlaksa jiwa boleh terjadi atas Indonesia, Bapak. Indonesia belum boleh penuh dengan kemuliaan-Mu, Bapak. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, ya Bapak. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau juga memberkati, Tuhan, Gembala kami, Tuhan, Pak Niko, juga Dr. Yanto, Tuhan, kami menyerahkan, Tuhan, kuasa perlindungan-Mu, Tuhan, atas hamba-Mu, ya Bapa. Berikan visi misi-Mu, Tuhan, ketajaman, kepekaan untuk mendengar tuntunan-Mu, Bapa, agar setiap kegerakan-Mu menjadi kegerakan beliau, ya Bapa. Terima kasih, memberkati keluarganya, Tuhan, memberkati pelayanannya, Tuhan. Engkau juga memberkati para pengurus dan juga jemaat WOI, Tuhan. Engkau memberkati Kul 10, Tuhan. Biarlah semuanya, Tuhan, dapat bertumbuh, dapat berkembang, Tuhan. Boleh menjangkau banyak jiwa, ya Bapak, untuk diselamatkan, Tuhan. Cuma setiap jemaat boleh terus mengejar akan keserupaan dengan-Mu, ya Bapak. Engkau memberkati Ibu Meni, ya Bapak, menjadi Gembala Kul 10, Tuhan, berkati, Tuhan, berkati juga Febe, ya Bapak, sebagai wakil, Tuhan, berkati, Tuhan, memberikan, Tuhan, hati seorang gembala yang baik, Bapak, memberikan, Tuhan, pengayoman, Tuhan, memberikan kasih-Mu, Tuhan. Mari ikatkan setiap pengurus yang ada, Tuhan, juga setiap anggota Kul 10, Tuhan, dengan tali kasih-Mu, ya Bapak, sehingga Kul 10, ya Bapak, dapat menjadi alat kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk suami dari Sistia, Tuhan, pasca trauma jatuh, ya Bapak. Mari Tuhan curahkan kuasa kesembuhan-Mu atasnya, Bapak. Memberkati juga Tia, ya Bapak, memberikan kesabaran baginya, ya Bapak. Biarlah setiap obat-obatan yang diminuminya, Tuhan, makanan yang dimakannya, Tuhan, biarlah bubui dengan kuasa-Mu, ya Bapak, menjadi sarana kesembuhan baginya, Tuhan. Engkau juga memberkati suami Ibu Ruti, Tuhan, yang dalam pemulihan, mari Tuhan curahkan kuasa kesembuhan-Mu, ya Bapak, agar kuasa mujizat-Mu, Tuhan, boleh dia alami, Tuhan, dapat menjadi kesaksian, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami yang hadir saat ini, ya Bapa. Engkau Allah yang tahu setiap pergumulan kami, Tuhan. Yang sakit, mari Bapa, curahkan kuasa kesembuhan-Mu atas setiap kami. Yang dalam masalah hubungan, mari Tuhan pulihkan, Tuhan. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan mertua menantu, mari pulihkan, Bapa. Mari Tuhan berkati setiap kami yang dalam kesulitan perekonomian, mari Bapa, bukakan jalan keluar bagi setiap kami, Tuhan, untuk dapat mempunyai ide-ide kreatif, membuka jalan atas setiap kami, Tuhan, untuk dapat berpenghasilan dengan baik, Bapa. Terima kasih, Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu mengalir, Tuhan, dalam setiap keluarga-keluarga kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan Cimeni untuk doa berkat. Kayaknya Ci Julita ya.
Iya. Oke. Cucu Lita yang bawa doa berkat. Oke. Seluruh wanita-wanitaku 10, angkatlah kedua tanganmu. Diberkatilah setiap apapun yang kalian kerjakan. Melalui tangan kalian akan banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Akan banyak berkat-berkat melimpah yang dilimpahkan bagi keluarga kalian. Melalui tangan-tangan kalian, talenta-talenta kalian akan terasah lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak untuk wanita-wanitaku 10 yang luar biasa. Sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua dari kita katakan amin. Tuhan Yesus Amin.